Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas kompleksitas algoritma. Pada video kali ini kita masuk ke sesi 3 yaitu kompleksitas algoritma rekursif. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kompleksitas algoritma pada algoritma non-rekursif. Oke, selanjutnya apa itu algoritma rekursif? Algoritma rekursif adalah algoritma yang menggunakan dirinya sendiri dalam proses penyelesaian masalah. Dalam algoritma rekursif, masalah dibagi menjadi sub-masalah yang lebih kecil, yang kemudian dipecahkan dengan cara yang sama. Pemanggilan rekursif adalah ciri khas algoritma ini, dan algoritma ini akan berhenti ketika mencapai kondisi dasar ataupun base case. Nah, di sini contohnya yaitu algoritma faktorial, Fibonacci, dan Quicksort. Nah, pentingnya memahami kompleksitasnya. Memahami kompleksitas algoritma rekursif adalah kunci untuk mengukur kinerja dan efisiensi algoritma. Menganalisis kompleksitas waktu dan ruang algoritma rekursif membantu kita memahami seberapa cepat dan berapa banyak sumber daya yang digunakan. Dapat membantu dalam mengambil keputusan tentang kapan sebaiknya menggunakan algoritma rekursif dan kapan sebaiknya menghindarinya. Lalu analisis kompleksitas memberikan landasan untuk perbandingan dengan algoritma lain yang mungkin lebih efisien. Lalu pengoptimalan algoritma rekursif seringkali memerlukan pemahaman yang baik tentang kompleksitasnya. Nah, di sini berikut contoh algoritma untuk rekursif. Untuk algoritma rekursif, salah satunya adalah algoritma faktorial. Nah, algoritma faktorial ini adalah salah satu contoh algoritma rekursif yang sederhana. Tujuannya adalah untuk menghitung faktorial dari suatu bilangan bulat non-negatif n yang dilambangkan dengan sebagai n tanda seru ya. Nah, faktorial dari n adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n. Nah, cara algoritma bekerja yaitu kalau misalnya n-nya itu sama 0 atau n-nya sama 1, itu base case dikembalikan dengan nilai 1 ya. Nah, jika n-nya lebih dari 1, misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya, hitung faktorial n dengan cara memanggil dirinya sendiri untuk n-1. Ya, kemudian hasilnya dikalikan dengan n. Nah, misalnya contoh faktorial dari 5, ini bacanya faktorial dari 5 yaitu yang pertama 5 ya. Lalu 5 kurangi 1 berarti 4 ya. Ini 5 ya. N min 1 kan 4. Lalu dari 4 itu min 1 lagi jadi 3, min 1 lagi jadi 2, min 1 lagi sampai dengan angka 1 ya. Lalu semuanya dikalikan. Nah, itu untuk faktorial. Untuk faktorial 5 berarti jumlahnya adalah 120. Nah, kita bisa lihat di sini dalam algoritma faktorial itu memanggil dirinya sendiri ataupun n itu sendiri ya. Di sini n, di sini n-1, 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 n-1 gitu. Nah, selanjutnya di sini algoritma rekursif faktorial contoh dari pemrograman Python-nya ya. Di sini kita mempunyai function faktorial, kita mempunyai argumen n di sini untuk inputannya. Nah, base case-nya adalah tadi ya, faktorial dari 0 dan adalah 1 ataupun kalau misalnya 1 juga kebalikannya, kalau n-nya 1 itu kebalikannya juga 1. Di sini if ataupun jika n-nya sama dengan 0 maka kembalikan nilai 1 gitu ya. Kalau misalnya bukan atau lebih dari 0 ataupun lebih dari 1, panggil fungsi rekursif untuk faktorial dari n minus 1 ya. Itu misalnya return n kali faktorial n min 1. Nah, kita contoh penggunaan fungsinya. Di sini kita bisa lihat untuk di function dia memanggil dirinya sendiri ya. Kita return n kali faktorial n min 1 gitu ya. Jadi di sini n itu misalnya di sini 5 ya. 5 dikali faktorial n min 1 berarti 5 minus 1 itu 4 berarti ya. Nah, terus selanjutnya seperti itu. Jadi dibalikan lagi n min 1 faktorial lalu 4 min 1 dan seterusnya. Nah, di sini n sama dengan 5 lalu kita ambil jumlahnya ataupun resultnya ataupun hasilnya yaitu faktorial n-nya gitu ya. Faktorial dari n-nya itu
berapa. Di sini kita mengambil n. Nah, n-nya 5 berarti ya, dan resultnya adalah berapa. Yang kita lihat di sini returnnya yaitu n kali faktorial n min 1. Jadi terus ya 5 kali 4, 4 kali 3, 3 kali 2, kali juga 1 dan seterusnya. Di sini ya. Lalu dikalikan. Nah, kita dalam contoh di atas kita mendefinisikan tadi sebuah faktorial n yang menghitung faktorial dari bilangan bulat non negatif ataupun n ya. Jadi pada bagian rekursif fungsi pemanggilnya dirinya sendiri dengan nilai n-1 tadi. Jadi rekursif ya minus 1 sampai mencapai base case yaitu n sama dengan 0. Di mana fungsi akan mengembalikan nilai 1. Nah, faktorial dari bilangan n dihitung dengan mengalikan n dengan faktorial dari n-1. Ketika kita menjalankan contoh di atas dengan n sama dengan 5, kita akan menghasilkan faktorial dari 5 adalah 120 ya, sama seperti tadi. Selanjutnya, contoh selanjutnya untuk algoritma rekursif yaitu Fibonacci. Nah, algoritma Fibonacci adalah algoritma rekursif lainnya yang digunakan untuk menghasilkan deret Fibonacci. Deret Fibonacci dimulai dengan dua angka pertama, biasanya 0 dan 1. Dan setiap angka berikutnya adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Itu ya. Nah, cara algoritma bekerjanya adalah untuk base case-nya jika n sama dengan 0 ya, di sini base case. Kembalikannya adalah 0. Jika n-nya sama dengan 1, maka kembalikannya adalah 1. Ya, nah, karena di sini biasanya deret Fibonacci itu dimulai dua angka pertamanya yaitu 0 dan 1. Jadi di sini nanti ada 0 dan 1 dulu. Jika n-nya lebih besar dari 1, hitung angka Fibonacci ke n dengan cara memanggil dirinya sendiri ya. Untuk n-1 dan n-2 kemudian menjumlahkan hasilnya gitu. Nah, biasanya di sini misalnya ada deret Fibonacci ya. Deret Fibonacci kita bisa lihat dari Fibonacci dari 0, 1, lalu 0 tambah 1 yaitu 1, 1 tambah 1 yaitu 2, 1 tambah 2 yaitu 3 ya. Jadi dipanggil kembali gitu ya. Lalu 2 tambah 3 sama 5, 3 tambah 5 sama 8, 5 tambah 8, 13, 8 tambah 13 berapa, dan seterusnya gitu. Nah, itu Fibonacci ya. Nah, selanjutnya algoritma rekursif Fibonacci ini kita lihat di sini kita mempunyai function Fibonacci ya, base case-nya tadi jika n-nya kurang dari sama dengan 1 berarti otomatis 0 dan 1, 0 atau 1 ya, return n gitu, return n-nya atau 0 dan 1. Nah, kecuali di sini else-nya pemanggilan fungsi rekursif ya untuk n-1 dan n-2 kemudian jumlahkan hasilnya gitu. Nah, soalnya di sini Fibonacci-nya kita lihat ya, kalau misalnya Fibonacci-nya 10, di sini n-nya itu 10, berarti di sini 10 min 1 9 berarti plus Fibonacci 10 minus 2 8, berarti 8 9 tambah 8 gitu ya. Saya 9 tambah 8 berapa? Nah, di sini resultnya sama dengan Fibonacci n. Oke, nah di sini berarti mencari nilai bilangan Fibonacci ke 10 adalah angka 55. Oh ya, di sini n-nya yaitu mencari bilangan Fibonacci ya tadi. Mencari bilangan Fibonacci-nya. Oke, di sini untuk analisis waktu menggunakan Big O. Nah, ini sama seperti kompleksitas waktu pada non-rekursif ya. Jadi ada bisa menyatakan dengan notasi Big O-nya, menggambarkan seberapa cepat algoritma tersebut berjalan dengan mempertimbangkan jumlah operasi atau langkah yang dilakukan dalam kaitannya dengan ukuran masalah yang diberikan. Notasi Big O itu ada ON, O log N, O 2 pangkat N, dan lain ya. Digunakan untuk menyatakan kompleksitas waktu dalam hal pertumbuhan fungsi dengan ukuran masalah. Di sini kita bisa lihat untuk ON itu atau linear time complexity, contohnya adalah rekursi sederhana yang menghitung jumlah elemen dalam daftar. Nah, lihat bahwa untuk elemen ataupun algoritma rekursif itu dia memanggil dirinya sendiri atau memanggil functionnya di dalam
dirinya sendiri gitu ya. Contoh rekursif sederhana untuk mencari deret elemen ya dalam array gitu. Dia memanggil dirinya sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada O-log n, logarithmic time complexity, algoritma rekursif untuk perpangkatan dengan eksponen logaritmik. Di sini berarti xn ya, n-nya itu dipangkatkan dengan 2 gitu. Misalnya if n-nya sebenarnya 0, kasih return 1, jika n modulus 2 sama dengan 0, ini dipangkatkan have power. Nah, di sini power yang dipanggil kembali gitu ya. Power x n pangkat 2. Return h power kali h power. Else-nya h power x n min 1 bagi 2. Ini untuk logaritmik ya. Selanjutnya ada O2 pangkat n, exponential time complexity. Contohnya untuk menghitung angka Fibonacci tanpa memoisasi ya. Nah, Fibonacci tanpa memoisasi itu if sama seperti tadi ya. Tapi kalau misalnya menggunakan memoisasi, biasanya ditambahkan dulu variabel ya, variabel untuk menampung beberapa deret Fibonacci-nya gitu, untuk agar tidak terlalu banyak kita memanggil rekursifnya ya, karena bisa memperlambat juga. Soalnya analisis ruang untuk kompleksitas ruang mengukur berapa banyak memori ya yang digunakan oleh algoritma dalam kaitannya dengan ukuran masalah yang diberikan. Nah, ini adalah salah satu aspek penting dalam analisis algoritma, terutama ketika berurusan dengan algoritma rekursif. Ketika kita menggunakan fungsi rekursif, setiap pemanggilan rekursif biasanya diperlukan alokasi memori tambahan ya untuk menyimpan informasi tentang pemanggilan tersebut, seperti variabel lokal dalam konteks pemanggilan. Nah, ini poin penting tentang kompleksitas ruang, yaitu stack memori. Jadi, pemanggilan fungsi rekursif biasanya disimpan dalam tumpukan stack ataupun memori. Setiap kali fungsi dipanggil, konteksnya disimpan dalam stack. Ini termasuk variabel lokal, parameter, dan alamat pengembalian. Karena tadi memanggil dirinya sendiri itu berarti mengeksekusi kembali isinya gitu ya. Terus mengeksekusi gitu. Nah, ketika pemanggilan rekursif selesai, konteks tersebut dihapus dari stack. Oleh karena itu, kedalaman tumpukan memori adalah indikator untuk utama kompleksitas ruang dan rekursi. Selanjutnya ada memori tambahan ya. Terusnya pentingnya base case, terus ada optimasi dan memorisasi, ada pengaruh ukuran masalah, ada kompleksitas ruang dan waktu. Baik, nah itu saja teman-teman untuk video kali ini mengenai kompleksitas algoritma rekursif. Jadi tidak beda jauh dengan non-rekursif, hanya bedanya seperti tadi ya. Untuk algoritma non-rekursif itu tidak memanggil dirinya sendiri ataupun function di dalam function. Untuk algoritma rekursif itu dia memanggil dirinya sendiri atau memanggil function di dalam function. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.